Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nugroho. Saya mengajar di SD Negeri 1 Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Kali ini saya sedang mengerjakan tugas video pembelajaran untuk UKIN PPG di UIN Wali Songo tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, kuat, semangat, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Nanti kita akan bersama-sama melihat video tentang surat Al-Ma'un. Terus apa artinya, hikmahnya apa? Nanti kalian melihat, mengamati video yang ada di depan, kemudian nanti kalian berdiskusi. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Arif absen dulu. Abian, Hadir. Aditya, Hadir. Adnan, Hadir. Arum, Hadir. Azril, Hadir. Ahmad Arif, Hadir. Aura Latifah, Afifah, Bintang, Hadir. Hanisa. Hadir. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada Pak Mas Radit karena sakit. Mas Raditya lagi sakit. Nah, mari kita bersama-sama mendoakan teman-teman kita yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, ya, sehingga bisa kembali bersama-sama belajar bersama kita, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang Arif mau tanya. Tadi yang datangnya lebih awal siapa? Saya. Ya, namanya siapa? Mbak Arum. Silakan maju ke depan. Nah, ini contoh, ya. Mbak Arum, karena Mbak Arum telah datang lebih awal, maka Pak Arif akan memberikan hadiah, yaitu untuk memimpin membaca surat Al-Ahzab dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Mari kita membaca surat Al-Ahzab. Silakan Mbak Arum dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Yada Abi Lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab.
lagu Garuda Pancasila. Kita beri tepuk tangan sama-sama anak-anak. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Nah, besok kalian harus berlomba-lomba untuk datang lebih awal ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai tanda ya bahwa kita cinta tanah air Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu ada berapa ayat? 7. Ada 7 ayat ya. Nah, nanti setelah kalian belajar tentang surat Al-Maun, nanti Pak Arif harap kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, bersama teman dan lainnya. Nah, untuk kompetensi intinya diharapkan kalian terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menunjukkan sikap bekerja sama dan peduli sebagai implementasi dari surat Al-Maun, kemudian memahami kandungan dari surat Al-Maun tersebut ya. Nanti setelah selesai Pak Arif berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah tentang hikmah surat Al-Maun nanti dan membaca serta menulis agar kalian terbiasa menulis dengan tulisan Arab ya. Paham ya? Ya. Sekarang silahkan kalian amati video pembelajaran di depan ini, kemudian kalian sambil mencatat nanti tentang Al-Maun, tentang arti dari surat Al-Maun kalian catat, kemudian nanti kalian akan berdiskusi setelah melihat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan surat Al-Maun diturunkan di kota ini dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat, yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud
informasi dari anak-anak semua. Sampai mana pemahaman anak-anak dalam memahami video tadi tentang surat Al-Ma'un, kandungan dan hikmahnya, ya? Nah, yang pertama, Pak Arif mau tanya, adakah yang tahu arti dari Quran surat Al-Ma'un ayat pertama? Siapa? Namanya siapa? Mas Azril. Apa Mas Azril jawabannya? Tahukah orang yang mendusta agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Azril. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu siapa orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un itu? Siapa yang bisa? Namanya siapa? Mbak Anissa. Apa jawabannya? Orang yang menghardik anak yatim. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian siapa lagi? Siapa orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un? Siapa lagi? Namanya siapa? Mbak Zidna Ilma. Silakan Mbak Zidna. Tidak mau memberi makan orang miskin. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Ya. Tidak mau memberi makan orang miskin atau pelit. Tahu pelit? Ya. Tadi orang yang termasuk mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang-orang yang miskin atau pelit. Kemudian dari pemaparan video tadi tentang surat Al-Ma'un, adakah yang belum dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Namanya siapa? Mbak Septi, silakan. Apa pertanyaannya? Apa maksud lalai terhadap sholat? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, beri tepuk tangan karena sudah berani bertanya. Yuk, ya. Lalai terhadap sholat itu maksudnya kita menyepelekan sholat kita, ya. Jadi sudah berkumandang adzan, sudah waktunya masuk sholat, malah kita masih bermain-main, masih melihat TV, masih bermain sepak bola, dan kita menyepelekan dengan kewajiban kita yaitu sholat. Setelah melihat video tadi, Pak Arif mau menjelaskan tentang arti dan kandungan dari surat Al-Ma'un. Oke anak-anak, setelah kalian melihat penjelasan video tadi tentang Quran surat Al-Ma'un, sekarang kita akan membaca bersama-sama surat Al-Ma'un. Kemudian nanti Pak Arif akan menjelaskan kembali tentang hikmah-hikmah tentang surat Al-Ma'un, ya. Sekarang mari kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillah. Surat Al-Ma'un ayat pertama. Silakan Mbak Arun dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak
yatim. Menghardik itu apa? Menghardik itu membentak dan atau membenci. Jadi kita itu tidak boleh membenci ataupun membentak anak yatim. Ya, anak yatim harus selalu disayang. Ya, jangan pernah sekali-kali kalian membentak anak yatim. Kemudian apalagi tadi? Orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Ya, itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Jadi kita tidak boleh pelit. Betul sekali, kita tidak boleh pelit. Kalau kita ada sisa uang, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang kelima, yuk. Ya, maka celakalah orang yang melalaikan sholat. Jadi kita harus selalu sholat tepat waktu. Harus ikhlas kita sholat itu ya. Jadi hikmah tentang surat Al-Maun yaitu kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Kemudian menyayangi dan memberi makan fakir miskin. Kemudian kita harus selalu menunaikan sholat tepat waktu. Betul sekali, tepat waktu sesuai dengan keutamaan dan harus khusyuk kita. Jangan pamer ya. Kemudian kita hindari perbuatan riya. Dalam beramal kita tidak boleh pamer ya. Tidak boleh pamer, tidak boleh sombong. Kemudian kita harus selalu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Jadi intinya dari kandungan surat Al-Maun itu kita diperintahkan untuk selalu mendirikan sholat kita dan menyayangi anak yatim. Namun kita tidak boleh pamer dalam melakukan ibadah. Kita harus ikhlas karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Kita akan berdiskusi, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan bersama kelompoknya masing-masing di depan. Ya, paham ya? Ya. Sekarang mari kita bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Untuk Mas Azril silakan sebagai ketua kelas dipimpin untuk membuat 4 kelompok. Siapa? Oke. Sekarang Pak Arif akan membagikan lembar tugas untuk kerja kelompok kalian. Nah, kalian silahkan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian tulis hasilnya di lembar kerja ini dan nanti kalian presentasikan menurut kelompoknya masing-masing. Paham? Ya. Sekarang silakan kalian mulai berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Yuk. Nah, silakan bekerja sama dengan temannya. Ya.
buat Ria. Bagus. Silakan lanjutkan. Untuk kelompok 2 sampai mana? Memberikan bantuan. Tidak, bukan memberikan bantuan ya. Silakan diskusikan ya. Ini kelompok 3 sampai mana? Menghadapi anak yatim. Dengan anak yatim. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, waktunya sudah habis untuk diskusi kali ini. Sekarang tugas kalian yaitu mempresentasikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan untuk mulai dari kelompok 1 bersama-sama, dilanjutkan kelompok 2 dan seterusnya. Silakan untuk kelompok 1 mempersiapkan untuk presentasi. Surat Al-Ma'un bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. Menganjurkan akan memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Insya Allah aku selalu membaca Al-Quran, melalaikan salat, selamat berbuat ria atau pamer. Ya, demikian presentasi tentang surat Al-Ma'un dari kelompok 1. Sekarang silakan yang mau bertanya siapa? Ya, namanya siapa? Mbak Septi silakan dari kelompok 2 mau bertanya apa? Tidak boleh sombong. Apa yang dimaksud dengan ria? Tidak boleh sombong. Betul sekali. Kemudian siapa lagi? Silakan, kelompok 3 silakan bertanya. Benar? Oh ya, berapa jumlah dari surat Al-Ma'un? Silakan dijawab. Ada 7 ayat, betul sekali. Ya, demikian diskusi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 1 kembali ke tempatnya masing-masing yang tadi. Bagaimana diskusinya tadi? Menyenangkan ya? Ya. Sekarang untuk menambah pengetahuan individu kalian, Pak Arif akan memberikan tugas individu. Silakan nanti kalian tulis tentang pengetahuan dan tugas membaca, ya. Nanti kerjakan, nanti kalian kumpulkan kalau sudah. Silakan, jangan sendiri-sendiri tugasnya ya. Ini apa semua ya? Apa semua ya? Ya. Sekarang kalian kerjakan sendiri-sendiri, kemudian nanti kalian kumpulkan ke depan dan kalian baca nanti ya. Yaitu tugas tentang keterampilan menulis dan membaca. Ya, silakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kumpulkan di depan. Sekarang kalian akan membaca surat Al-Ma'un secara benar ya. Silakan nanti coba dari Mbak Arun dulu, silakan dibaca ayat pertama. Ya, cukup. Sekarang tadi kita sudah melihat video
tentang surat Al-Maun, kemudian sudah diskusi, kemudian sudah mengerjakan tugas. Nah, Pak Ari Bara, setelah pembelajaran ini kalian nanti dapat mengamalkan semua di masyarakat, terutama di keluarga, kemudian di sekolah. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, apakah anak-anak semua sudah paham dengan pembelajaran surat Al-Maun tadi? Sudah! Bagus, mantap. Nah, sekarang Pak Ari tes kalau memang kalian sudah paham semuanya. Apa perbedaan alif lam samsiah dan alif lam komariah? Ayo. Lamnya tidak terbaca. Kemudian Lamnya terbaca. lamnya terbaca, yang tidak terbaca ya samsiah, yang komariah tidak terbaca. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Sekarang setelah semuanya hari ini, pembelajaran hari ini, Pak Ari Bara, kalian dapat mengamalkannya di rumah ya. Untuk tugasnya, kalian menulis surat Al-Maun bersama tajwidnya dan hukum bacaannya ya. Nanti lembar kerjanya kalian kumpulkan di pertemuan yang akan datang. Paham? Bagaimana pelajaran pagi hari ini, menyenangkan? Oke, tepuk tangan. Nah, untuk pertemuan pada hari ini Pak Arif cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dari Pak Arif minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, beribadah yang taat, patuh kepada orang tua ya. Kita berdoa bersama-sama meminta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan serius. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, belajar di rumah, ya, patuh kepada orang tua, ya. Mari kita akhiri dengan salam semangat. Apabila